Teman-teman Bintang Bali TV, kali ini saya berada di lingkungan Sangket, Desa Sukosade, Kabupaten Buleleng. Saya akan mengunjungi 3 warga lanjut usia yang tinggal terisolasi di bawah jurang di pinggir sungai. 3 lansia miskin yang walaupun umurnya sudah renta, tetapi mereka memutuskan tidak berkeluarga. Jadi mereka hanya tinggal bertiga saja, tanpa anak dan tanpa suami atau istri. Mereka tinggal di lokasi yang sangat sulit dijangkau. Kalau bisa naik mobil, untuk kendaraan mobil bisa, tetapi tidak jauh. Kemudian harus dilanjutkan dengan naik sepeda motor. Kemudian untuk menuju lokasi rumah 3 lansia ini harus berjalan kaki, melewati jalan setapak dan turun jurang yang cukup terjal. Nah, seperti ini teman-teman, lokasi jalan setapaknya. Kita harus turun ke jurang yang cukup terjal, teman-teman. Ayo teman-teman, kita ikuti menuju lokasi rumah 2 nenek dan 1 kakek. Mereka bersaudara kandung, tetapi tidak ada yang berkeluarga. Mereka menempati rumah yang sudah tua, rumah yang mereka tempati secara turun-temurun. Nah, ini lokasinya teman-teman. Itu kalau di atas, tuh. Ini di bawah. Kita harus pelan-pelan berjalan karena jalan setapak. Kalau musim hujan seperti ini cukup licin. Itu juga suara aliran sungai sudah kedengaran dari atas ini. Ya. Ya. Wah, harus benar-benar hati-hati ini. Di sekitar jalan setapak ini ada tanaman bambu, seperti yang dilihat, tanaman bambu. Kemudian ada tanaman-tanaman lainnya yang ya kayak masih hutan lah di sini. Kayak masih hutan. Kita turun cukup jauh ini. Air sungainya udah kedengeran. Mungkin ini karena musim hujan, jadi debit air sungainya cukup besar. Ya. Ini untung kayaknya baru dibersihkan, mungkin warga di sini mungkin membersihkan jalannya, jadi cukup ada kayak undak-undakannya, ini bisa dilalui. Nah, itu sudah kelihatan rumahnya di bawah. Ya, zoom dulu. Ya, itu atap rumahnya udah kelihatan di bawah. Teman-teman Bintang Bali TV, 3 lansia yang hidup, ya katakanlah terisolasi, jauh dari pemukiman lainnya, ini terungkap dari pemberitaan di salah satu media cetak di Bali. Kemudian pasca pemberitaan tersebut, kemudian banyak atau ada beberapa relawan dan donatur yang bersimpati kemudian datang langsung sini untuk menyerahkan bantuan kepada 3 lansia ini. Kita masih turun terus, ini treknya. Ya. Air sungainya cukup besar kayaknya.
Tapi menurut warga di sini, walaupun tinggal di dekat sungai, walaupun airnya besar, tapi tidak sampai masuk ke rumah yang ditempati oleh 3 lansia ini. Wah, ini juga ada sungai kecil. Mungkin ini aliran irigasi untuk mengairi sawah. Terus berjalan. Ini hujan gerimis suasananya saat ini. Kita turun lagi. Nah, itu udah kelihatan rumah dari 3 lansia ini. Ya, kita turun lagi. Jalannya masih turun. Kalau pulangnya ada, tentu kita akan naik tanjakan yang cukup terjal ini. Ya, ini kita udah sampai di rumah 3 lansia sepuh yang tinggal menyendiri. Ini penampakan depan rumah, teman-teman. Ada anjing. Ini kondisi rumahnya, teman-teman. Ini dapur. Ini kakeknya ini. Kakeknya menyambut. Swastiastu, kek. Nggih. Nggih, Bang Yang. Ini kakek sama neneknya lagi berdua. Neneknya sudah tua sekali nih, udah pinggangnya udah bungkuk. Sira nih ke pesengan. Ya. Nggih. Made Sari. Made Sari nih ke nggih. Ini ke pekak nih. Made Ngurah nih ke nggih. Sareng nggih ragan. Sareng sira nih ke. Ini aja telu nih ke. Nggih. Niki yang paling bungsu niki nggih. Paling Ibu sira niki pesengan nggih. Yang ketut sasih nih kan nggih. Berarti Ibu paling bungsu nih kan nggih. Nomor 15 nih dia. Nomor 15 nih kok. Berarti ajak 15 nih ke bersaudara nih kan nggih. Pun kan tepuk-tepuk wen. Tapi kari niki gen ajak telu niki nggih. Oh. Kau kenten gede umurnya kari muda ampun. Nggih. Niki wau umur 2 tahun gitu. Apa? Memang sareng telu niki ten berkeluarga nih nggih. Den. Mun ponak-ponakan tiangnya nih kawin. Kon yang kengken ampun ngalahin rabennya nih lo. Berarti penyakitnya berat. Bersaudara 15 nih nggih. Nggih lade. Mungkin kari 3 orang. Nggih. Ini ke Pekak Ngurah. Nggih, Made niku. Made niki Made Sari. Made Sari sareng Ibu Ketut Sasih niku. Yen ponak-ponakan wenten. Wenten sareng 3 ponakan dia enggak ada ampun ten. Tapi ten tinggal driki. Ten nak lade driki mun mangkin cara mangkine pidan dayang nyicil ngubu-ngubu begitu tenten. Wenten pidan megai cari urone boleh ke nandu kenten ngerijit mbas tegak perumahan. Lade ta nak driki mante. Dan driki mekejang ya. Nggih. Berarti uling turun temurun driki nggih. Nggih uling pekak tiang yang dapat wen ke driki. Berarti pidan mungkin alas driki nggih. Nggih ulasne niku nggih. Menak niki kan batu manten. Nggih.
Menika tembok pon dia ada batu manten. Tenten. Berarti niki tanah warisan nih nggih. Nggih, lat niku. Berarti sehari-hari ponaan nih ngurus nggih. Nggih, gilir ampun ke, yang pun tendang buat main. Mentiang nak tidak nak asan murah tiangnya keras ke hati macam itu. Nggih. Nggih. Rere-reren belum obat suntikan. Mari kita wen masuntik benit batas tiang. Nggih. Driki napi nih ke ini, nanam napi nih ke. Niki wau mangken pun kan yang nanam duren. Amten buah aja kok mati bun ke. Nggih men nak duren kan ini niku. Ngenten. Men ladne ani pidana pun kedan pekak tiange. Ampun kasang ini niku. Mabutan niku. Itu dia bagus tiange tekene. Aketen kengken. Kayak miki rumah tiange paon ngenten kan. Ngenten. Ada lah kumpul berbicara buangkan tiange men nak lem-lem tiange. Lah niku pengayah. Nggih. Dan berusan genten nak ngenten berdicari nalu genten. Au niku mungkin ampun ten genten nak ini. Niki pekaknya kudu nih ke umur. Sekitar. Yang anak gas genten nih Pak. Gas gestukit yang ada kelas 5. Kelas 5 berarti. Nggih. Ampun 60 ampun mungkin nih. Genten 60. Hampir 60. Berarti yang kak niki 8 60 70 nih nggih. Nak ngoyong den. Nggih. Nak kendor kedak nak. Ini dia. Teman-teman Bintang Bali TV, ini adalah suasana rumah dari 3 lansia Peka Ngurah, kemudian Made Sasih sama Ibu Ketut Sasih nih Kang ya, sama Mbah Made Sari. Niki suasana rumahnya masih rumah kuno niki bisa dibilang Bang ya. Masih tidak dilekatkan dengan tanah ini. Tidak dengan semen, tanah sama paras. Ini juga seperti itu kondisinya. Ya, jadi di sekitar rumah dari kakek dan nenek ini sama sekali tidak ada rumah lain. Dekat dengan sungai, itu aliran sungainya dah kedengeran suaranya. Ya, teman-teman. Nah, ini juga banyak tanaman bambu di sini. Ya, benar-benar terisolasi dan jauh dari pemukiman warga lainnya. Berarti Ibu karena terbiasa nih Kang Riki nggih. Ten wenten misalnya uling pidan ke petang-petang nih kan wenten ganggu tapi wenten. Pidan wenten anak budo niku yang aja kalih niku korang niku banyaran tiange koren nak kengken tu anak bingung kan. Dia abingin ke ngeragas dong. Nggih. Gangguan anu niku niskala niku ten wenten. Don. Anu kenten-kentenen niku ane budo niku kenten. Mriki niku nggih. Nggih. Yang yoku ketundung dan megedi niku. Teman-teman Bintang Bali TV, ini adalah sungai yang lokasinya berdampingan dengan rumah 3 lansia yang terisolasi di lingkungan Sangket, Kelurahan Sukesade, Kecamatan Sukesade. Nah, ini ada ternak sapi di sini. Ya, mungkin milik dari keponakannya Mbah sama kakek yang tinggal di sini. Nah, ini tepat di atas sungai. Nah, airnya cukup besar. Dulu katanya kalau zaman dulu sebelum ada bendungan di hulu sungai ini, sering air naik
sampai ke rumah mbah sama kakek ini. Tapi sekarang setelah ada bendungan tidak ada lagi air yang naik. Ini sana rumah cukup dekat dengan sungai. Di sekitarnya ini ada bambu, tanaman bambu, kemudian ada tanaman pohon duren, kelapa, dan lain sebagainya. Benar-benar tidak ada pemukiman selain rumah daripada kakek sama nenek ini. Dulu katanya di tahun-tahun 80-an ke bawah ada beberapa rumah di sini, tapi karena sering terjadi bencana banjir, air sungai yang naik ke lokasi rumah, kemudian ada tanah longsor, kemudian satu persatu mereka pindah mencari lokasi yang lebih baik ke atas. Jadi sampai saat ini hanya tinggal rumah ini satu-satunya yang tersisa di sini. Ya teman-teman, kita sudah pamitan sama mbah dan kakeknya. Sekarang kita pulang, ya tentu saja harus menaiki tebing ini. Ya treknya ini jalan setapak yang kita naik terus ini. Kondisi hujan gerimis lagi ini. Ya, kakek sama neneknya udah tua-tua. Kalau dulu masih muda mereka sering, nah, kalau perlu apa mereka naik sendiri. Tetapi sekarang karena kondisi sudah renta, jadi mereka sudah tidak kuat lagi untuk naik ke atas. Mereka untuk makanan sehari-hari seperti beras, lauk pauk dan lain sebagainya, ada keponakan dari mbah dan kakeknya ini yang biasanya membawakan ke sini. Teman-teman kalau mau ke sini perlu stamina yang cukup. Disarankan kalau mau datang ke sini melihat mbah sama kakeknya itu saat musim kemarau atau saat tidak hujan. Nah, kalau hujan jalannya cukup licin. Nah, ini jalan tanah menuju ke bawah. Tinggi sekali. Turunnya tidak terlalu capek. Pas naiknya ini. Itu sudah tidak kelihatan lagi rumah mbah sama kakeknya. Yang kedengaran hanya air sungai aja. Ayo kita lanjut. Demikian teman-teman perjalanan saya mengunjungi kakek dan nenek lansia yang hidup menyendiri, terisolir di bawah jurang dan di pinggir sungai.